Bismillahirrahmanirrahim. Mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya sangat ma'ruf. Bagaimana beliau difitnah oleh ulama su' yang pemikirannya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ada seorang laki-laki yang mencela baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umat saat itu marah besar kepada laki-laki ini. Dicarinya laki-laki ini. Dicari, setelah ketemu laki-laki ini diarak oleh massa, oleh masyarakat. Syekhul Islam tidak tahu tentang perkara ini awalnya. Ramai orang berada di tengah lapang mengarak seorang laki-laki yang syatimar Rasul, yang mencela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ragu oleh kita bahwa membela kemuliaan Rasul itu adalah kemuliaan yang luar biasa, dan itu jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi perilaku orang-orang yang tidak suka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berusaha untuk menasehati mereka agar kecintaannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menghentikan kebencian orang yang mencela baginda Rasul, jangan kemudian kita berbuat lebih buruk dari apa yang mereka lakukan. Maka akan dilakukan pencegahan oleh beliau, diberikan nasihat. Disitulah kemudian fitnah muncul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dianggap yang memprovokasi umat pada masa itu. Siapa yang memberikan informasi itu kepada para penguasa di zaman itu adalah ulama-ulama yang cinta kepada dunia. Sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili, tanpa melalui proses pengadilan. Kemana nasib laki-laki yang mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara dekatnya mengetahui ini pasti laki-laki ini akan bebas. Maka saudara dekatnya membawa laki-laki ini keluar menjauh dari kerumunan massa yang akan menghakimi dia. Sampai tidak ada lagi orang yang melihat laki-laki ini dibawa keluar. Sehingga orang-orang tidak lagi menemukan laki-laki mencela baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada lagi orang yang melihatnya, ternyata laki-laki yang membawa pencela Rasul itu mengambil pedangnya yang sudah diasah tajam. Lalu kemudian dibunuhnya laki-laki yang mencela Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sulit untuk dibuktikan siapa yang membunuhnya karena tidak ada saksi. Disitulah kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam penjaranya menulis dalam waktu beberapa hari satu kitab yang judulnya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus atas orang yang mencela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di zaman yang tidak nyaman, hidup di zaman yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, hidup di zaman yang betul-betul kesabaran itu harus ditingkatkan setiap saat. Maka dari situlah satu kutip yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, yang beliau tulis adalah Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalqi. Perkara-perkara yang akan bisa menolong kita untuk bisa bersabar atas kejahatan dan keburukan manusia kepada kita.
hidup di zaman yang penuh fitnah ikhwatal iman saat ini. Tidak ada jaminan orang baik itu tidak terfitnah. Ya. Tidak ada jaminan hatta orang itu seorang profesor, seorang doktor, alim dia. Dan kadang-kadang membuktikan kealimannya di hadapan orang awam, bukan orang pintar, di hadapan orang awam. Tasbih berada di tangannya terus. Ya. Berzikir dia. Itu pun tidak akan pernah lepas dari perilaku orang yang akan menilai perbuatannya. Sehingga kadang kita sering mendapati bahwa benar saja bisa disalahkan. Apalagi kalau kita sudah jelas-jelas salah. Ini fitnah. Ini ujian hidup kita. Yang kita saat ini berada di masa itu. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah, kita tidak akan pernah bisa selamat dari segala fitnah, syubhat, ataupun syahwat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Jangan merasa aman dalam keadaan kita beragama di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan pernah kita merasa jumlah kita sudah banyak. Jangan pernah merasa bahwa kajian-kajian sunnah sudah tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Lalu kemudian kita bangga dan dianggap kuat. Karena sejatinya dakwah kita itu tidak pernah melihat kuantitas. Yang kita lihat itu adalah kualitas dari dakwah kita. Dan ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sebenar-benarnya wahyu Allah Jalla wa'ala Al-Quran dan sunnah yang ia jaga seumur hidupnya, tetap itu jumlahnya sedikit dari yang sedikit. Sedikit dari yang sedikit. Antum yang duduk di majelis ini sedikit dari yang paling sedikit. Di wilayah ini. Yang di rumah mereka kaum muslimin jauh lebih banyak berkali-kali lipat. Jika dibandingkan dengan kita yang saat ini duduk di majelis ilmu yang kita berharap Allah memberkahi majelis kita ini. Membawa ilmu yang bermanfaat. Melahirkan amal-amal soleh. Serta diberikan kekuatan untuk bisa mendakwahkan dakwatut tauhid, dakwatut sunnah kepada orang kita cintai dari keluarga kita, tetangga kita dan masyarakat. Itu pun tetap jumlahnya masih sangat sedikit. Maka la taghtarru bil kasrah, kata para ulama. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam hadis Thauban radhiyallahu an. Yushiku alaikum an tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat itu merubuti kalian semuanya. Sebagaimana pemangsa-pemangsa dari binatang yang memangsa itu akan siap melahap makanan yang sudah ada di hadapannya. Kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Atau di dalam makna yang lain seperti laron ketika mendekati air. Maka dia akan masuk ke air tersebut merubuti. Ini keadaan umat di akhir zaman. Ya rahmukallah. Saya dengar baca alhamdulillah. Qalu, kata para sahabat mengatakan, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ketika Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa umat Islam kelak akan dikerubuti oleh umat-umat yang sangat banyak sekali, yang semuanya ingin menghabisi kaum muslimin. Kalau berbicara kepada kaum muslimin, yang pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan hadis itu adalah yang
kualitasnya sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan dikerubuti seperti itu. Karena sebagian daripada kaum muslimin tidaklah mereka disebut muslim kecuali nama. Sehingga bisa jadi kaum muslimin itu juga yang menyerang kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang terjadi. Maka ketika berbicara kita dalam hadis Nabi ini bahwa yushiku alaikum, hampir saja umat itu mengerubuti kalian semua, kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Maka yang dimaksud kaum muslimin itu adalah yang kaum musliminnya berjalan di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang akan dikerubuti. Kaum muslimin yang lainnya di mana pada penjelasan hadis ini, di akhir hadisnya ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul, apakah kami jumlah itu sedikit? Enggak. Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Akan tetapi kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Itu jumlah kuantitas. Sedangkan pada kalimat yang pertama itu jumlah, kenapa dikerubuti banyak orang, itu kaum muslimin yang jumlahnya dilihat dari sisi kualitas. Kaum muslimin yang lainnya itu dia menonton, mencari aman. Hampir-hampir mereka untuk mengatakan kata-kata syirik, kata-kata kufur, kata-kata nifak, mereka tidak berani lagi di sisi itu. Mereka ingin cari aman hidup. Sebagian mereka mengatakan yang penting ayat surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu. Yang penting saya, istri saya, anak saya. Selesai sampai di situ. Lalu kemudian dia merasa aman dari situ. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minhum khassah. Ingatlah kalian akan suatu masa, suatu hari di mana musibah akan Allah timpakan kepada manusia secara umum, bukan orang-orang hanya berbuat zalim saja, secara khusus. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, wajib kita mendakwahkan sunnah ini kepada seluruh manusia. Jangan merasa aman, soleh untuk sendiri. Solehkan untuk orang lain. Dan dalam rangka mensolehkan orang lain, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, aslih nafsak yasluh lakan nas. Solehkan diri Anda, perbaiki diri Anda. Yasluh lakan nas, maka orang-orang akan mengikuti kebaikan kita. Inilah pentingnya kita membentengi diri kita dalam menjalani kehidupan ini agar tidak dianggap sebagai muslim secara umum, tapi muslim yang khusus, yang memiliki mumayyizat, keistimewaan, yang ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Seorang muslim yang berjalan di atas apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Menjadi seorang muslim yang ghuraba, menjadi muslim yang asing. Asing karena berpegang teguh dengan Al-Qur'annya, asing karena berpegang teguh dengan sunnahnya. Alladzina yuslihuna an-nas ma afsadu. Orang-orang yang terus istiqomah memperbaiki keadaan manusia pada saat mereka merusaknya. Atau unasun salihuna, menjadi orang-orang yang soleh fi unasin su'in katsirin minan nas, di kerumunan orang-orang yang banyak kerusakannya. Anda yang satu kampung, satu RT, satu RW, satu lurah, satu desa, antum sendiri di situ, istiqomah antum terus.
Karena antum pada hakikatnya berjamaah. Meskipun kita satu kecamatan sendiri, kita menjaga sunnah ini. Kalau antum yakin bahwa kita berada di atas jalan yang hak, di atas ma'ana alaihil yawma wa ashabi, kata Nabi, meskipun antum sendiri, maka bersabar di situ. Karena hakikatnya antum tidak sendiri. Untuk itulah bekal yang diberikan oleh para ulama terdahulu kita, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-umur al-mu'inah ala sabri ala adal khalq. Perkara-perkara yang bisa menolong kita agar kita bisa bersabar atas perlakuan buruk manusia kepada kita. Perlakuan yang buruk baik ditimbulkan karena lisan mereka atau fitnah-fitnah yang mereka timbulkan atau perbuatan-perbuatan jahat mereka. Maka dari sinilah kitab ini ditaklik yang luar biasa oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan beliau setelah memberikan sedikit muqaddimah, beliau mengatakan fa inna sabra manzilatun 'azimatun min manazilid din. Kesabaran itu adalah memiliki kedudukan yang sangat agung dalam perkara-perkara agama. Wa maqamun rafi'un min maqamatihi, punya kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi dalam menegakkan agama ini. Dijelaskan oleh Imam Ahmad yang dinukilkan oleh beliau. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dzakarallahu as-sabra fil Qur'anil Karim fi aktsara min 90 mawdi'a. Allah menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 70 tempat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang sabar. Al-Quran menyebutkan tentang sabar, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, lebih dari 70 kali. Lebih dari 90 kali. 90 mawdi'ah. Kalau kita telusuri ayat kalimat as-sabr, ya, antum punya aplikasi di situ, Al-Quran Android, ketik as-sabr fil Quran. Akan keluar tuh semuanya. Ayat yang sangat banyak yang menjelaskan bagaimana seorang muslim dalam hidup ini membentengi dirinya dengan kesabaran. Yang kita semua kalau tidak sabar, kita tidak akan pernah bisa hidup. Kalaupun kita hidup yang jauh dari kualitas, kita akan menyerah dengan keadaan yang ada, lalu kemudian kita meninggal sebagaimana pada keumuman manusia meninggal. Jasad terkubur semua apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tidak ada bekas sedikit pun lisan kita yang kita dakwahkan kepada orang lain. Contoh amal perbuatan kita di atas sunnah yang bisa dicontoh oleh generasi setelah kita meninggal. Apa iya kita mau hidup seperti itu, ikhwatal iman? Maka beliau mengatakan wa hadza yadulluna dalalatan bayyinatan ala 'idhami sya'ni as-sabr wa rafi'i makanatihi. Ayat yang begitu banyaknya menjelaskan kepada kita ini menunjukkan pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang muslim dan tingginya kedudukan sabar bagi kita. Sabar dalam ketaatan liyaf'aluha atau liyaf'alaha. Sabar dalam ketaatan agar kita melakukannya. Wa fi babil manhiyat, sabar dalam perkara-perkara yang dilarang, liyaturukaha, agar kita bisa meninggalkannya. Wa fi babil masaib, dan dalam perkara-perkara musibah, wa fil babil al-masaib al-muqaddarah yang sudah Allah takdirkan kepada kita, li'alla yajza'a wa yatasakhat, agar kita tidak berkeluh kesah. Hidup ini sejatinya tidak perlu ada keluh kesah. Hidup ini sejatinya tidak perlu ada keluh kesah, karena memang hidup ini tempatnya keluh kesah.
Jadi kalau kita mengeluh dalam hidup kita ini pada di tempat yang memang itu semua isi kehidupan dunia itu adalah itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah, kita semuanya diciptakan oleh Allah itu punya sifat halu'. Apa itu halu'? Kumpulan dari dua sifat yang buruk yang ada pada diri manusia. Berkeluh kesah dan bakhil. Maka tafsiran kalimat halu ada pada ayat berikutnya. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau diberikan keburukan, ditimpa musibah, jazu' langsung berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau Allah berikan kemudahan rizki kepada kita, enggan berbagi dengan orang lain. Ini buruknya kita. Sifat yang ada pada diri kita ini sering berkeluh kesah. Sehingga obat dari keluh kesah itu adalah sabar. Maka perkara yang harus kita miliki dalam kesabaran ini, ternyata untuk bisa bersabar itu tidak semudah yang bisa kita bayangkan kalau tanpa latihan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kutip beliau ini membuat tidak kurang dari 20. Dan ini yang beliau sampaikan kepada kita, ini poin-poin yang sangat besar, yang paling inti. Kalaulah tidak kita katakan bahwa puluhan, bahkan bisa ratusan untuk mengobati diri kita dengan nilai-nilai kesabaran. Tapi yang inti ada 20 dituliskan oleh beliau. Mungkin malam hari ini hanya satu, karena bukan ingin cepatnya kitab ini dibahas selesai, tapi kita ingin coba mempelajari. Satu ini kita dapat ilmu diamalkan, dua dapat ilmu diamalkan, agar sedikit demi sedikit apa yang kita hadapi ini itu membuahkan hasil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya'. Beberapa perkara yang bisa menolong seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar atas kejahatan manusia. Ahaduha, yang pertama, an yashhada, seorang hamba Allah hendaknya dia bersaksi annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah jalla jalaluh khaliqu af'alil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Hendaklah kita menyaksikan dengan keimanan kita, keyakinan diri kita bahwa perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak pernah bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia itu perbuatannya diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Harakatihim, gerak-geriknya manusia, wasakanatihim, diamnya manusia atau duduknya, diamnya manusia, wa iradatihim, kata Syekhul Islam, dan keinginan-keinginan mereka, itu semua diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita untuk bergerak. Mata kita terjaga, Allah yang menggerakkan. Mata kita tertutup, Allah yang menggerakkan.
Tangan kita berada ke depan seperti ini, gerakkan ke depan, ini Allah yang menggerakkan. Tangan kita diam seperti ini, Allah yang menggerakkan. Tidak ada manusia yang diberikan kemampuan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Enggak ada. Termasuk keinginan-keinginan kita. Fama sya'allahu kana, kata Syekhul Islam. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan ini kan perkara akidah yang luar biasa. Akidah Ahlus Sunnah. Akidah salaf. Akidahnya para sahabat. Akidahnya tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Bahwa Allahu khaliqu af'alil ibad. Allah lah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Gerak-geriknya manusia, diamnya manusia, dan keinginan-keinginannya manusia. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Fala yataharraku fil alamil ulwi was sufli dzarratan illa bi'iznihi wa masyiatihi. Tidak ada sesuatu yang bergerak di alam jagat atas maupun di bawah. Ya. Fil alam al-ulwi, di tempat yang tinggi, di ruang angkasa, langit 1, 2, 3, 4 semuanya, sampai langit yang ke-7 sekalipun. Atau kita yang berada di bumi ini, dari bumi yang kita injek dengan kaki kita, dengan apa yang berada di lapisan bumi ke-1, ke-2 hingga ke-7 ke bawah, sekecil apapun tidak akan pernah bisa bergerak illa biiznihi, pertama kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan tergantung kehendak Allah Jalla wa ala. Maka kata beliau, fal ibadu alah. Fal ibadu alatun. Manusia itu seperti alat. Fanzur ilal ladzi sallatahum alaik. Maka coba lihatlah siapa yang menggerakkan mereka. Wala tanzur ila fi'lihim bik. Jangan melihat kepada apa yang dilakukan oleh manusia terhadap kita. Kalau ada orang menyakiti kita, ini di bagian yang terakhir beliau sampaikan. Kalau ada orang menyakiti kita dengan lisannya, jangan lihat lisannya dia mengatakan itu. Jangan melihat apa yang keluar dari lisan orang itu mengatakan sesuatu kepada kita. Tapi apa? Lihatlah siapa yang menggerakkan lisan itu. Siapa yang menggerakkan lisan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham situ ya? Jadi kalau kita melihat, kita sudah meyakini apa yang diperbuat oleh manusia itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika ada orang menyakiti kita dengan lisannya dia, dengan lisannya orang ngomong kepada kita, jangan lihat perbuatannya itu, jangan lihat hasilnya. Apa yang keluar dari lisan itu, tapi lihat siapa yang menggerakkan itu. Kalau kita tahu bahwa tidak mungkin lisan ini bergerak kecuali ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan lisan kita adalah yang menciptakan lisan, maka apa? Kita akan mengatakan, udah, kembalikan kita kepada Allah. Sabar jatuhnya. Tapi kalau antum melihat perbuatan manusia yang dengan lisannya tadi menyakiti kita, maka antum akan mencela balik. Bahkan ketika mencela kepada dia, celaan kita kepada dia lebih besar daripada celaan dia kepada kita. Dan itu yang paling banyak terjadi.
Itu yang paling banyak terjadi. Sehingga hilanglah keadilan kita dalam berhukum. Kesalahan satu yang diperbuat oleh orang kepada kita, kita membalas dengan keburukan yang lebih dahsyat, lebih banyak dari apa yang ia lakukan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat bahwa yang menggerakkan lisannya itu adalah Allahu Jalla wa'ala. Bukankah dengan satu kata seseorang itu bisa tersungkur hingga ke dalam api neraka? Ya, karena syirik. Ya, pastinya Allah menghendaki orang tersebut jatuh dengan lisannya melakukan kesyirikan yang terjadi dengan lisannya dia. Yang tidak boleh bagi kita itu adalah ketika orang itu berbuat syirik, maka kemudian langsung kita mengklaim, mencap dia ahlun nar pada masa itu, pada saat itu. Padahal dia masih hidup. Bukankah orang masih hidup sangat memungkinkan bisa untuk apa? Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Berkenaan dengan bahwa orang yang bisa jatuh kepada kesyirikan dengan satu kata lisannya saja, bahkan dia bisa murtad dari agama dengan lisannya saja, itu bisa saja terjadi. Bukankah orang dengan satu kata saja, dengan kata yang telinga kita nggak nyaman untuk mendengarnya, kalau kita seorang yang terdidik di dalam lingkungan keislaman, mohon maaf, misalkan kata dungu, kata tolol misalkan, kata goblok, kata apa lagi? Ya. Sangat banyak sekali kata-kata yang lisan kita ini sebenarnya kita ini nggak mau mengatakan itu, telinga kita pun nggak mau mendengarkan itu. Tapi dengan satu kata ini orang bisa jatuh dia. Tadinya dimuliakan, setelah itu apa? Jatuhkan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kebaikannya ada di tangan siapa? Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah kebaikan. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkaulah raja di raja. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau hinakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah kebaikan. Kebaikan tidak ada pada jabatan. Kebaikan tidak ada ya kepada harta benda. Kebaikan ada pada ketakwaan. Kebaikan ada pada keimanan. Yang itu harus dijaga dengan kesabaran. Agar lisan ini jangan sampai berkata dengan satu kata yang bisa seseorang menjatuhkan dirinya. Yang paling dahsyat ada sampai ke neraka jahanam. Wa'iyadzubillah. Kalau baru sebatas dunia yang hilang, masih bisa dicari. Untuk itulah ikhwatal iman a'azani Allah. Fanzur ilal ladzi sallatahum alaik. Lihatlah ya kepada siapa yang menguasakan mereka untuk kita. Artinya apa? Coba lihat siapa yang menggerakkan lisan tadi untuk menyerang kita. Adalah Allah Jalla wa'ala. Ketika kita melihat perbuatan orang itu buruk, tangannya dia melemparkan sesuatu lalu mengenai kita,
Maka jangan lihat pada perbuatannya itu. Tapi coba siapa sih yang menggerakkan tangan untuk melemparkan itu? Adalah Allah Jalla wa'ala. Karena kalau Allah tidak menghendaki, batu yang sudah ada di tangan itu nggak bakalan bisa terlempar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada orang yang niat menjatuhkan dirinya dari lantai 3, lantai 4, lantai 5, dengan tujuan selesai permasalahan hidup ini selesai dengan berakhirnya dia mati. Ternyata cuman patah kakinya, jadi cacat dia. Keinginan dia bukan cacat, keinginan dia apa? Mati. Seorang ulama pernah mengisahkan kepada kita, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaidi dalam kitab Salwal Hazin, dia mengatakan ada perahu yang terombang-ambingkan di tengah laut, lalu terkena ombak yang begitu dahsyatnya sampai hancur perahu tersebut. Orang-orang yang berada di atas perahu, sebagian mereka tenggelam karena nggak bisa berenang. Ada 3 orang yang dia pandai berenang. Lalu kemudian yang 3 ini terus berenang dengan segenap kekuatan dan kemampuan dia. Sampailah kemudian 3 orang ini ke pantai. Entah sudah berapa kilo dia lalui dengan renang yang capek, istirahat dulu, tenggelam, lalu naik lagi, lalu apa, terus sampai ke pantai. Sampai di pantai sudah tidak ada tenaga. 2 orang nyampe di daratan, di pinggir pantai tersebut mati. Allah takdirkan matinya di daratan atau di tengah laut? Di darat, bukan di tengah laut. Sekarang tinggal berapa? 1 ini akhirnya ditemui oleh para nelayan, dibawa dia ke rumah sakit terdekat. Di bawah rumah sakit terdekat, diobati semuanya, diobati dengan penuh kesabaran. Ya, lalu kemudian sembuhlah dia. Diimbus dan segala macam, sembuh, sehat walafiat. Kesadarannya kembali pulih. Lalu kemudian setelah itu dia diperbolehkan izin untuk pulang. Karena dia baru sadar, dia ingat dari mana asalmu. Gak punya biaya, dikasih. Diberikanlah ongkos taksinya. Taksi baru keluar dari rumah sakit, dihantam oleh truk yang sangat besar, mati di tempat. Matinya di mana? Di jalan. Padahal dia sudah sembuh. Menunjukkan bahwa betapapun keinginan kita sangat besar untuk tetap kuat, untuk tetap selamat, Allah bukan nggak tahu perjuangan si laki-laki ini yang dia mungkin lebih dari kiloan dia berenang dengan susah payah. Allah Maha tahu itu. Kesulitan yang dihadapi oleh laki-laki ini, Allah Maha tahu. Jadi jangan ketika kita dalam keadaan kesulitan, jangan pernah mengatakan Allah tidak tahu tentang kita. Allah tahu tentang kita. Allah itu ingin menguji kita. Anda sabar atau tidak? Terbukti dia sudah selamat. Berapa belas hari dia di rumah sakit, lalu kemudian naik taksi, taksinya dihantam oleh truk, mati di tempat. Mungkin kalau dokternya nggak sabar, dia akan mengatakan, daripada mau mati begini, lebih baik nggak usah diobati. Habisin obat, menghabiskan operasi, habiskan begini, dan yang lain-lainnya. Betul nggak? Tandanya bahwa apa yang kita kehendaki itu yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Maka sekecil apapun. Dan antum secara kasat mata kita semuanya ngelihat. Katanya olahraga itu untuk menyehatkan apa? Badan, betul nggak? Kenapa orang kalau habis ada olahraga? Ada ustadz kita juga, Masya Allah. Dakwahnya luar biasa, guru saya juga.
Ya. Lalu kemudian badannya luar biasa. Dan olahraga itu untuk apa? Untuk kesehatan. Justru habis olahraga capek duduk meninggal. Jadi kalau gitu meninggal itu urusannya dengan kesehatan atau tidak? Dengan rizki yang sudah selesai, umur sudah selesai, ikhwatal iman. Ya. Mata terpejam atau mata terjaga itu Allah yang menciptakan kita. Malam hari suami istri dia tidur bersama, air wudhu dia bersih, lalu kemudian saling ngobrol, berbincang, nasihati tentang kehidupan. Bismillah tawakkaltu, bismillah tawakkaltu. Apa doanya? Bismika Allahumma. Saya nguji doang. Takutnya antum lupa. Yang dihafal bismillahi jannibna syaitan. Ya. Antum baca doa itu, ingin tidur, besok harapannya apa? Bangun. Betul nggak? Ternyata antum tidak tahu malaikat maut datang kepada suami. Tiba-tiba pas suami dibangunkan sholat subuh, istrinya teriak histeris. Dibangunkan dia. Meninggal suami. Tamu datang. Istrinya nggak tahu. Ada yang istri yang meninggal, suaminya nggak tahu juga. Meninggal istrinya waktu subuh. Sebelum kita tidur dalam keadaan sehat. Makanya kalau kita olahraga itu niatnya ibadah. Ya, niatnya ibadah. Agar dengan fisik kita yang sehat, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa berolahraga, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ingin memamerkan tubuhnya ya, yang luar biasa. Itu enggak. Orang yang habis betapa banyaklah kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Apa sih kurangnya, misal mohon maaf kalau kita mau mencontohkan. Apa sih kurangnya artis yang uangnya banyak? Fisiknya fit, sehat, luar biasa. Bahkan olahraganya itu hampir seminggu itu pasti berapa kali olahraga. Karena biasanya para artis itu lebih menjaga fisik. Ya, untuk tampil prima. Beda dengan ustadz. Ya. Kadang-kadang antum juga tanggung jawab loh. Kalau ada ustadz yang sakit, setiap kajian dimakannya enak, dikasih makan enak gitu ya. Ya kan? Ustadz diajak makan gitu, makannya enak. Udah tahu ustadznya gemuk. Ada daging, ada ayam, ada apa gitu kan. Ikan bakar dan segala macam. Katanya ustadz jaga kesehatan. Antum yang gak jaga. Ya. Itu sering kita dapati itu seperti itu. Ya kan? Maka alhamdulillah kalau ada istri yang berhasil ngurus suaminya yang ustadz. Ya, suami yang gemuk jadi kurus. Ya. Nah, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kembali apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka taala, kalau kita melihat perbuatan orang itu jelek kepada kita, untuk menenangkan diri kita agar kita punya kesabaran, jangan lihat kepada perbuatannya dia. Tapi lihatlah siapa yang menggerakkan dia berbuat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika antum marah kepada dia, antum marah kepada siapa kira-kira? Allahu Jalla wa ala, ikhwatal iman. Itulah yang kemudian dinasihati oleh seorang ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawa'nya beliau mengatakan, jika Anda melakukan berbuat kemaksiatan sekecil apapun, jangan engkau lihat kecilnya kemaksiatan itu. Tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kepada siapa? Allahu Jalla wa'ala yang agung. Ketika lisan kita marah kepada seseorang, maka coba yang dilihat ini, gitu ya. Ada orang yang tersakiti di situ.
Maka ketika kita melihat ada orang tersakiti dengan lisan kita, maka seorang muslim harus sabar. Sabar itu mencegah diri kita. Jangan sampai terjadi menyakiti orang. Meskipun kita tahu bahwa perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam soal masalah perbuatan manusia ini, kalau kita tidak mau kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan terjebak kepada qadiriyah dan jabariyahnya. Betul nggak? Berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang satu mengatakan bahwa manusia itu tidak punya iradah sama sekali. Tidak punya kehendak sama sekali. Manusia bebas hidup, tidak ada yang mengatur. Sampai Tuhan pun tidak ngatur dia. Bahkan gagah sekali dia ngomong gitu. Buktinya apa? Saya datang ke sini berarti karena saya sehat. Itu kata orang yang jahil dalam ilmu tauhidnya. Saya bisa makan karena saya memang mau makan. Saya mau minum karena memang saya mau minum. Saya mau berbicara karena memang saya mau berbicara. Apa yang saya mau katakan, apa yang saya mau perbuat, apa yang saya mau lakukan, apa yang saya mau jalankan, itu terserah saya. Kata orang tersebut. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam masalah ini. Berarti manusia itu bebas. Sesat ini orang seperti ini. Sementara satunya lagi mereka mengatakan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali semuanya disetir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, yang nyetir kita sholat siapa? Allah. Kita mabuk, yang nyuruh mabuk siapa? Allah, kan gitu. Mencuri, yang nyuruh saya mencuri siapa? Allah. Manusia tidak punya iradah, tidak punya kehendak. Ini juga sesat. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di pertengahan di antara kaum Jabariyah maupun orang Qadariyah. Manusia itu yakin perbuatannya diciptakan oleh Allah, tapi manusia bisa berkehendak. Ketika terjadi, itulah yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 dan ayat 30. Sebelumnya bisa dilihat merujuk kepada Al-A'raf ayat 172. Di mana itu modal kita seorang muslim adalah keimanan dalam diri kita. Kita mengakui Allah Rabb kita. Tapi ketika kemudian Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup melebihi masa baligh kita. Karena perhitungan itu mulai pada masa baligh. Di bawah balik rufi'al qalam an salasin, diangkat pena dari 3 golongan. Anis sobiyyi hatta yahtalim, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari anak kecil sampai dia mimpi, sampai dia balik. Ya. Wa anin naimi hatta yastayqiz, dari orang tidur sampai dia terbangun. Wa anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang terganggu akalnya alias gila dia, maka sampai dia apa? Sembuh. Ketika usia balik itulah kemudian malaikat datang mulai mencatatnya. Maka dari situlah kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah katakan kebenaran yang sudah sampai kepada kita. Wa qul, kata Allah di ayat yang ke-29 surah Al-Kahfi, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran ini pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menitipkan amanah keimanan dalam diri kita sejak kita usia 120 hari di dalam perut ibu kita. Ketika roh ditiupkan ke dalam jasad kita, lalu kemudian janin 110 hari mulai bergerak dan yang lainnya, hidup di dalam perut seorang ibu, disitulah kemudian apa? Modal keimanan itu sudah diberikan kepada kita. Tunggu sampai usia baligh kita. Kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi. Apakah orang tuanya yang mendidik dia berbelok dari Islam kepada Yahudi? Au yunasiranihi, berbelok dari Islam ke Nasrani? Au yumajisanihi, berbelok dari Islam ke Majusi. Karena Islam itu sudah fundamental.
sudah ada di dalam diri kita. Untuk itulah sesat kalau ada orang yang mengatakan bahwa meskipun lahir dari seorang wanita muslimah, kalau sudah balik mesti syahadat ulang. Kenapa mesti syahadat ulang? Ya. Kita sudah muslim, dari usia kita 120 hari sudah muslim. Lalu kemudian keislaman ini dijaga oleh kedua orang tua kita. 7 tahun itu disuruh latihan untuk sholat. Ya, terus sampai masa baliknya. Wanita, anak-anak kecil kita sebelum balik sudah dilatih untuk apa? Berjilbab, menutupi auratnya dan lainnya. Masa suruh syahadat lagi? Yang suruh syahadat itu yang lewatin masa balik, dia lahir dari wanita Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha dan agama kafir lainnya. Itulah yang kemudian apa? Suruh syahadat kembali. Kalau dia mau masuk ke dalam agama Islam. Kalau misalkan nih baliknya hari ini, ya, balik hari ini nih. Berarti apa? Sudah mulai dihitung di situ. Tapi ternyata hari itu dia di bawah ke ya agama orang tuanya. Maka pada hari itu agama dia itu berbelok dari Islam ke ya kepada akidah mereka. Ternyata baru 1 pekan Allah berikan hidayah. Akhirnya masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dia harus syahadat kembali. Ya. Nah, dari ayat yang ke-29 di surah Al-Kahfi itu, Allah katakan, Allah berikan kebebasan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang dia menghendaki bahwa dia tetap beriman, maka hendaklah dia terus beriman. Siapa yang berkehendak bahwa dia itu adalah dalam kekafiran, maka dia akan kafir. Tapi Allah tidak memaksa Anda untuk kafir. Sebagaimana Allah tidak memaksa Anda juga untuk menjadi orang mukmin. Pilihan ada di tangan kita. Tapi ayat berikutnya Allah katakan inna a'tadna lidzalimina. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa taala ketika menjelaskan tentang makna zalimin, siapa mereka? Adalah orang-orang yang berpaling dari Islam. Baik itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Allah sediakan naron, ya, ahata bihi suradiquha. Api neraka yang gejolaknya itu meliputi semua sisi-sisi pagar-pagarnya neraka. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ketika menjelaskan makna suradiq ini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa inna li suradiquha arba'atun juzur wa masafatu likulli cidarin arba'ina sanah. Untuk setiap pagar itu ada 4 tembok. Jarak antara satu pagar dengan ke tembok yang satu ini 40 tahun perjalanan. Nanti tembok kedua begitu, tembok sampai tembok keempat. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang masuk neraka lalu dia bisa keluar dari neraka? Tidak akan pernah bisa illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin hidup bebas tanpa aturan, ya, tanpa Allah yang mengatur kita, tanpa Allah yang memaksa kita, maka hiduplah sebagaimana orang-orang apa? Orang kafir. Dengan penjelasan ini seorang muslim tidak lagi boleh bertanya, kenapa orang kafir tidak sujud kok kaya? Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Paham situ ya? Karena Allah berikan kebebasan kepada mereka. Allah tidak mengatur mereka, ikhwatal iman. Mereka mau bisnisnya bercampur, mau haram, mau monopoli, mau apa pun segalanya. Allah tidak ngurus itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah tilawah Al-Quran, karena mereka memang hidupnya ingin bebas, maka itu silakan. Mungkin dia bisa siang malam bekerja 24 jam, mungkin ya sampai matanya merah karena 3 hari ya nggak tidur ngurusi salon.
Ya itu bebas, silahkan gitu loh. Silahkan. Bukankah dalam hadis Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah, firman makna dalam hadis ini, seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan pernah memberikan setetes air pun kepada siapa? Orang kafir. Lantas kenapa orang kafir diberikan kekayaan yang luar biasa seperti itu? Karena memang dunia itu memang untuk mereka. Muslim jatahnya nggak di situ. Muslim itu jatahnya sesaat saja nih. Ya, 60-70 tahun hidup sekedar bisa makan, punya tempat tinggal, bisa hidup, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk itu hidup kita. Sehingga karena bukan itu dijaga oleh Allah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian lampaui, kan begitu. Maka disitulah mana yang halal itu yang kita ikuti, mana yang haram itu kita tinggalkan. Itu hidup seorang muslim. Mana yang Allah perintahkan kita ikuti, mana yang Allah larang kita tinggalkan. Itu hidup kita. Maka kalau Anda seorang muslim, tidak perlu ketika dikatakan, kenapa Anda tidak berjilbab? Jawabannya melintir ke sana kemari. Jawabannya dia mengatakan, biarkanlah urusan surga itu urusan saya dengan Allah. Wah, hebat sekali. Ya. Ada lagi dia mengatakan bahwa masuk surga itu tidak selalu 1 + 9 jadi 10. Kadang-kadang bisa 2 + 8. Kadang-kadang bisa 11 - 1. Ini agama apa? Allah cuma perintahkan, ya, wahai istri Nabi, kaum muslimin semuanya, yudnina alaihim inna min jalabi bihin. Udah tutuplah aurat Anda kaum wanita dengan jilbab yang menutupi seluruh tubuh Anda. Udah selesai. Nggak perlu ada berlogika segala macam, beragama lalu kemudian dalam ilmu filsafat, ya ini begini dijelaskan. Ini agama, kemudian ini filsafat. Gak nyambung. Makanya kita dapati kalau agama itu wahyu udah jelas. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sudah pasti benarnya. Hadis itu sudah pasti benarnya. Sudah pasti karena dia wahyu. Ya. Maka nggak perlu kita lagi apa? Beranalogi-analogi, logika-logika yang kemudian itu tidak mengakar kepada dalil, tidak mengakar kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah apa? Kesabaran ini. Maka kalau yang ingin memilih kekafiran, Allah akan bebaskan itu. Dari ba'da isya mau tidur terus sampai jam 9 pagi, ya itu silahkan. Ya, mau dijadikan siang jadi malam, malam jadi siang, itu silahkan. Tapi kalau kita mukmin ikhwatal iman, a'azani Allah, sudah ada aturannya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jelas. Siang hari kita untuk hidup, cari penghidupan, malam hari untuk istirahat, untuk menutupi ya segala kelelahan kita. Diisi qumil laila illa qalila. Hanya saja malam hari bangun coba sedikit dari waktu yang ada. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Tahajud munajat kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu Allah yang memerintahkan kepada kita. Sehingga kaum muslimin, kalau Anda ingin menjadikan malam harinya tidur di kasur yang empuk, antum harus ingat apakah Allah nyuruh ini atau tidak. Ya, antum harus ingat. Kalau antum pengen dapat untung dalam dagangan antum sebanyak-banyaknya, tidak perlu melihat kehalalan atau keharamannya, antum lihat jalan antum berarti yang dipilih bukan jalan Islam. Karena siapapun yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya, maka ayat yang ke-30-nya antum baca, innalladzina amanu wa amilus solihat itu. Ya. Innala nudi'u ajra man ahsana amala. Itu ayatnya ikhwatal iman. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh,
Kata Allah, kami tidak akan sia-siakan sekecil apapun amal kalian. Gak bakalan disia-siakan tuh. Ya. Jadi tinggal kita pilih dalam hidup ini, antum mau apa? Sehingga kalau kita berbicara dalam bab sabar ini saja, ada orang nyakiti kita, sudahlah. Ya. Karena kita yakin, ya mungkin saya yang salah. Ya. Mungkin saya pantas, dia mencela saya seperti itu. Kan yang jadi masalah itu setan membisikkan sesuatu kepada kita, pembelaan diri kita. Enggak, antum orang yang soleh, enggak bisa antum digituin. Antum harus lawan. Itu waswasatus syaitan. Ya kan? Kan sebagaimana misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dijebloskan ke dalam penjara. Yang tadi di awal kita sampaikan. Dia niatnya apa? Melerai itu, sudah bubar. Kita ada pemimpinnya, kita ada yang mengaturnya. Orang yang mencela Nabi, biarkan nanti ada ulil amriknya yang mengaturnya. Kalian sudah pulang. Tapi ulama masuk tadilah yang kemudian apa? Ya, memfitnah, lalu kemudian menyakiti. Ini namanya adzal khalq, adza al khalq. Gangguan-gangguan dari manusia yang ada. Makanya ikhwatal iman, kalau hanya satu dahan pohon mangga tetangga nyebrang ke rumah kita, antum nggak tegur-teguran, ini aneh menurut kita gitu. Ya. Kalau antum ingat siapa sih yang numbuhkan pohon mangga? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Afara'aitum ma tahrusun? Bagaimana pendapat kalian? Ya. Apakah kalian sudah melihat apa yang mereka tanam atau apa yang kalian tanam? Ya kan? Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kata Allah, apakah kalian yang menanam pohon itu atau kamilah, kata Allah, yang menanam? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menanam seluruh tanaman yang ada, maka ketika ada pohon mangga nyampe ke kita, atau udah gusar, udah ini tetangga nggak tahu diri. Itu. Lalu pohon mangganya ini ganggu kita, buahnya ganggu. Ya Allah, yang nyampe ke kita kok matang semua gitu. Dimakan haram, bukan punya kita kan? Ya kan, nggak boleh. Tapi ini nyampe di kita. Anak kita ngelihat terus tiap hari. Ini ganggu nggak? Ganggu. Sabar gitu kan. Iya, Allah ternyata yang menginginkan satu dahan itu nyampe ke kita. Kata Allah mengendaki satu dahan yang ke sini dibelokin sama Allah juga mampu. Betul nggak? Allah juga mampu yang sudah naik ke atas itu, lalu kemudian Allah jadikan ke bawah, jadi masuk ke pagarnya si pemiliknya itu kan gitu. Allah juga mampu. Jadi jangan berharap bahwa segala sesuatu itu kita memiliki kemampuan. Antum lagi berjalan naik motor mau berangkat kerja, tiba-tiba naik motor nih, banyak kena paku. Lihat aja pokoknya depan sana ada tukang tambal ban. Saya mau marah sama dia. Ini kayaknya ditanam sama mereka nih. Disebar nih paku ini sama mereka. Ya kan? Lalu kemudian antum datang ke sana gitu. Setelah datang ke sana, Pak atau Bang, ini benar aja nih. Ini saya kena di ban ini. Ini kayaknya pakunya masih baru. Kayaknya abang nih naruh di sini kan gitu. Itu saya yakin nggak perlu waktu lama itu. Dipukul kita tuh. Berantem yang terjadi kita. Ban tetap nggak dikerjain, tetap juga bocor, kita terlambat kerja, betul nggak? Emosi lagi. Di sana ghibah nanti di tempat kerja. Saya tadi habis ngomelin begini gitu. Sampai rumah ngomong sama istri kita juga tuh. Seharian itu dosa semua. Padahal belum tentu tukang tambal ban itu. Kenapa antum tidak ngomong kepada diri kita sendiri, ya Allah, ini mungkin saya yang berdosa. Buktinya tadi sudah banyak itu motor yang ke sana. Kenapa ban motor saya yang kena? Selesai enggak tuh? Selesai, antum tuntun itu bismillah udah selesai. Bang berapa ini tolong tambalin bang. Tolong nih uangnya. Jazakallah khair. Udah selesai. Nikmat hidup ikhwatal iman. Betul enggak?
Itu yang harus segera kita lakukan dalam setiap saat. Ketika melihat orang berbuat jahat sama kita, jangan antum tuding dia terus. Evaluasi pada diri kita. Ini yang diinginkan pada poin pertama. Kenapa? Karena perbuatan setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang dilakukan oleh kita, maka apa kata beliau? Tastarihu minal hammi wal gham. Antum akan tenang dari kegalauan itu dalam hidup. Mancing sama-sama nih mancing. Yang ini dapat, yang kita enggak. Pakai dukun nih. Ini di Kerawang, Pak. Ini Masya Allah, ini bupati. Saya dekat dengan bupati Kerawang. Ya, lagi heboh-heboh kayak gini, dia nggak mau capek-capek ngurusin begitu. Saya tanam satu ton ikan lele. Yuk masyarakat mancing. Karena biar mancing udah, jangan mikirin politik. Suruh mancing aja tuh gitu. Ya kan? Daripada mikirin apa, wah itu jualanan macet, demo dan segala macam. Yuk mancing katanya gitu. Nah, apakah itu selesai? Belum tentu. Saling mancing, dia dapat kan gitu. Yang ini enggak, dari pagi sampai sore, marah-marah dia. Gitu. Marah-marah. Ya Allah, ini ikan ini, kita ngelemparin pancing juga Allah yang ngasih tangan kita untuk ngelemparin, tenaga kita bisa kuat. Ketika ikan itu nyamperin ke pancingnya, ke kailnya teman kita yang di samping, itu juga Allah yang ngatur. Kenapa kita mesti marah? Ini dagangan, martabak apa gitu. Sama. Betul nggak? Orang mau nyampe di depan toko kita, mau nyampe di depan toko orang lain, yang harus diingat Allah yang ngatur itu, jalan kakinya orang tersebut. Nggak perlu kita repot. Karena setiap kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin ke-1 ikhwatul iman. Sehingga apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam, Masya Allah, ini sudah terjadi di abad yang ke-7, di abad yang beliau hidup. Abad yang ke-7 beliau hidup. Kita sekarang udah abad 14, sudah masuk abad 15. 1446. Ilmu ini sudah disampaikan oleh beliau. Dahsyat keilmuan yang luar biasa. Mengajarkan kita bagaimana kita bersabar. Ya, bersabar. Tidak perlu kita terus emosi, marah dan segala macam. Akhirnya apa? Kita nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga satu poin ini bermanfaat untuk kita, ikhwatul iman, a'azzani Allah. Ya. Karena memang bersabar ini berat. Tapi coba terus kita berlatih dan berlatih. Ya, semoga kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatul iman wal akhwat azzanallahu wa iyyakum. Ustaz, apa definisi takdir menurut istilah? Ya, takdir dari kalimat qaddara yuqaddiru, artinya menetapkan, menakar, ya. Menetapkan. Qadha, ya, dan wal qadar. Al qadha itu memberikan ketetapan, ya. Secara istilah bahwa takdir itu adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk hambanya. Ya, sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi hingga manusia itu terlahirkan di atas muka bumi. Ada yang bersifat azali, lalu kemudian umri, sanawi dan yaumi. Itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdir itu segala apa yang akan Allah perjalankan untuk setiap hambanya yang Allah ciptakan. Itu takdir. Ya, takdir segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Ajaluhu, itu ajalnya, ya. Wa rizquhu, rizkinya. Lalu kemudian syaqiyun am sa'id, kesengsaraan maupun kebahagiaannya.
Itu Allah tetapkan kepada kita. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Allah tidak akan mewafatkan kita sampai kita tercukupi ajalnya dan rizkinya. Maka umur kita, rizki kita, bahagia dan sengsara kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar. Berikhtiar sesuai dengan apa yang Allah maui. Ya. Karena dikatakan apabila rizki Allah yang kita harapkan itu telat datangnya kepada kita, maka fa'ajmilu fit thalab, perbaiki cara memintanya. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau caranya benar, pasti Allah akan kabulkan. Cuman bagaimana cara Allah mengabulkan? Ada yang disegerakan terkabulnya doa, ada yang tersimpan di akhirat nanti, ada yang Allah palingkan dari kebalikan apa yang kita minta. Termasuk dijauhkan kita dari perkara yang membahayakan dalam hidup kita. Itu tata cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka fa'ajmilu fit thalab, perbaiki cara kita mencari, cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita menyikapi takdir baik dan buruk dan Allah, dan apakah takdir itu bisa berubah dengan amalan soleh? Dalam hadis la yuraddul qadaru illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Karena doa itu bagian daripada ikhtiar. Karena hakikatnya kita tidak tahu takdir kita. Seseorang yang sudah dikatakan bahwa oleh tim medis, oleh mereka yang ahli dalam medis misalkan, dia katakan dalam ilmu kedokteran kami, dia hanya punya kemampuan, jantungnya hanya mampu berjalan untuk sekian jam, ya kan? Ginjalnya berfungsi hanya untuk sekian waktu. Itu secara ilmu medis. Tapi kemudian kalau Allah menghendaki semuanya sembuh seketika, pasti sembuh. Dan para dokter pun pasti akan inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya berikhtiar. Nah, dikatakan dalam kitab Salwa al-Hazin tadi, Salwa al-Hazin. Salwa itu adalah hiburan bagi orang yang tengah bersedih. Dalam buku itu disampaikan ada seorang yang dia dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian orang ini sudah pengobatan sudah sampai akhir, dalam pengobatan sudah sampai akhir. Tapi ternyata kemudian ada permintaan dari pasiennya itu mengatakan kepada keluarganya, tolong cari sahabatku, dia orang soleh. Ini fulan, ini namanya, tolong cari. Antum bisa bayangkan, itu mungkin kejadiannya bukan di 50 tahun terakhir. Atau berapa tahun terakhir ada handphone, apalagi ada aplikasi ini. Ini dulu belum ada. Kalau saya bayangkan penulisnya itu adalah syekh berkebangsaan Mesir, maka buku itu saya pada saat kuliah itulah saya baca buku tersebut. Ya, dan sampai sekarang masih tersimpan buku itu, Salwal Hazin namanya judul bukunya. Itu beliau ketika nulis di situ, itu baru beberapa lama dia berkisah temannya dia itu jatuh sakit. Mencari nama dia yang menulis itu, akhirnya dia ketemu, datang ke rumah sakit. Setelah datang ke rumah sakit, dia tanya, kenapa Anda manggil saya? Kenapa kamu manggil saya? Teman itu mengatakan, saya tahu Anda orang soleh. Tidak sebagaimana aku. Dulu kita sekolah bersama. Tapi saya tahu Anda seorang ulama. Maka saya dalam keadaan seperti ini, dokter mengatakan seperti ini, batas usiaku kira-kira seperti ini. Tapi tolong angkat tanganmu, tolong doakan. Saya masih ingin berbuat baik, amal soleh, begini, dan begini. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, setelah berdoa, ditutup doa tersebut, lalu kemudian dicek kembali kesehatan pasien itu, maka tidak ada sedikit pun penyakit yang ada pada pasien ini. Sembuh total. Allahu Akbar. Ini dalam kitab Salwal Hazin itu disampaikan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu ikhtiar yang baik itu salah satunya doa yang terbaik yang bisa kita
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, la yuraddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Karena kita tidak mengetahuinya. Maka jangan putus asa kita dari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz bertanya tentang safar. Bagaimana hukumnya wanita safar bersama rombongan satu majelis tanpa mahram masing-masing? Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau kita yakin ya tidak perlu dibawa kepada ranah ini ada fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini ketika ada hadis yang sahih. Itu cara kita beragama. Nabi mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita bersafar kecuali dengan mahram. Sudah selesai, titik. Sami'na wa ata'na. Selesai. Saat ada hadis Ustaz, kelak di akhir zaman ada seorang wanita, dia berjalan dari Hadramaut sampai ke ini seorang diri, tidak ada yang mengganggunya, dia aman. Tahu wanita itu kok berjalan seorang diri? Ya ini sekarang begitu enggak? Ya kan? Antum coba para akhwat, jam 11 malam, jalan sendiri, enggak sampai di jalan raya, ada di gang seorang diri gitu. Semua orang pasti berpikiran apa? Negatif. Ya kan? Ada seorang wanita jam 1 malam berdiri padahal dia betul-betul nunggu mobil, mungkin nunggu taksi dan yang lainnya. Karena dia kemalaman dan segala macam. Dia dari situ. Semua orang akan berpikiran negatif. Menunjukkan bahwa ini tidak aman keadaannya. Ya. Jangankan wanita yang punya daya tarik. Motor yang punya daya tarik aja udah dikunci di rumah, itu dibobol sama orang. Berarti suasana kita tidak aman. Jadi jangankan wanita. Ya. Motor saja udah jelas-jelas ini. Udah dikunci stang, udah ditaruh di kamar lagi gitu ya. Udah masuk di ruang tamu, dikunci lagi gitu ya. Itu juga nggak aman, bisa juga kebobol. Waliyahzubillah. Lantas kemudian bagaimana kita merasa aman di zaman yang fitnah seperti ini? Enggak boleh. Ustadz ini mau umroh Ustadz. Apalagi mau umroh, niatnya ibadah. Ya. Tapi umrohnya sah enggak Ustadz? Ya umroh sah. Tapi antum berdosa selama dalam perjalanan. Bagaimana mungkin antum mau beribadah lalu kemudian apa? Antum berdosa. Ya. Tapi Ustadz bimbing Ustadz gitu. Enggak ada urusan. Karena ini pernah terjadi. Saya yang bimbing umroh, lalu ada jamaah saya tanya, Ibu, saya lihat mahramnya siapa Ibu gitu. Nanti Ustadz, nanti saya pas selesai kajian saya cerita, katanya gitu. Oh berarti tanpa mahram. Saya ingatkan kepada pemilik travel, kalau yang bimbing saya tolong nggak, usahakan, saya nggak mau. Gitu. Udah selesai. Ya kan penuh udah nasihat. Gitu. Jadi itu. Bagaimana hukumnya wanita safar ikut bersama rombongan yang sebagian dalam rombongan tersebut sudah ada yang bersama mahramnya? Ama ibu mahram gak? Kecuali ibunya mau dimahramin juga. Rame kalau laki-laki itu. Ya, mau saya ngajak istri. Ini saya ngajak istri nih. Ya. Lalu kemudian ada akhwat. Ustadz kan ada mahramnya Ustaz. Ini si istri saya kan ada mahramnya. Lah iya dia mahram saya enggak. Kalau mau ya udah dimahramin kan gitu. Pasti berantem dia, enggak jadi berangkat itu. Jadi apalagi dulu, ini cerita itu 20 tahun yang lalu. Bukan 20 tahun lah ya. Saya membimbing umrah udah 2010. Ada akhwat begini. Travel itu saat itu saya juga belum begitu ngeh gitu. Ustadz, nanti ibu ini mahramnya Ustadz ya. Kan Ustadz nggak ngajak istri gitu. Jadi kalau nanti di imigrasi di Arab Saudi, maka si akhwat ini persis di belakang Ustadz ya, gitu. Oh, saya dijebak nih. Gitu kan. Baik, saya kerjain lagi nanti gitu kan. Jadi setelah selesai imigrasi kan dulu harus dua-dua nih. Gitu, ya kan? Gitu. Ibu ikut aja Bu ya di belakang saya bilang gitu. Ya makasih Ustadz gitu udah kan. Ibu nanti pas di sana ibu sekamar dengan saya. Wah gimana Ustadz?
Kan Ustadz bukan mahram. Loh tadi katanya mahram. Ya kan? Makanya nggak boleh gitu saya bilang ke travelnya. Gitu. Jadi itu dulu. Tapi sekarang kan memang lebih longgar ya. Kalau sekarang itu ke Saudi pun itu nggak pakai gitu-gitu. Tapi bukan berarti ini melegalkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya, itu tidak seperti itu. Ustaz, kalau segala sesuatu perbuatan manusia telah diciptakan Allah, ya, apa bedanya dengan aliran Jabariyah? Bagaimana kita membedakannya? Jabariyah dia menganggap kita tidak punya ikhtiar, sedangkan Ahlus Sunnah punya ikhtiar. Ini misalnya kalau Jabariyah begini, ini kalau Jabariyah nih, saya minum, saya dipaksa sama Allah untuk minum. Kalau nggak dipaksa, saya akan haus. Dia ngomong begitu tuh. Loh, apa iya Allah masa begitu kan gitu. Tapi ketika saya minum ini, Allah yang mengatur. Tangan saya ngambil, akhirnya tangan saya bergerak, tangan saya megang ini, lalu kemudian dari sini masukkan ke dekatkan ke mulut kita. Ini Allah yang mengatur. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa jadi ketika kita mau ngambil ini, ketika Allah tidak menghendaki, ini kita nggak bisa. Saudara kita yang terkena serangan stroke, bisa nggak? Nggak bisa. Padahal tadi saya sehat. Itu menunjukkan bahwa kehendak kita itu bukan segalanya. Di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan pernah terjadi kecuali akan terjadi sesuai kehendak Allah, Rabb semesta alam. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa saya begini karena saya. Enggak. Ya, lisan kita bisa berbicara karena Allah yang mengizinkan kita untuk berbicara. Ya, Allah Taala a'la wa a'lam. Masih lanjut? Masih. Assalamualaikum Ustaz. Puasa hari 3 Yaumul Bid. Ada undangan Ustaz. Puasa hari ketiga kali ya. Puasa hari ketiga Yaumul Bid ada undangan. Gimana solusi terbaik Ustaz? Ya Ayyamul Bid itu puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Betul enggak? Ada yang mengatakan Ayyamul Bid puasa wajib? Enggak ada. Gimana puasa sunnah? Kalau diamalkan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, kata para ulama fikih. Diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, tidak dapat siksa kalau ditinggalkan. Justru mewajibkan diri Anda bahwa puasa Ayyamul Bid 3 hari harus 3 hari. Yang kalau tidak 3 hari itu Anda berdosa, Anda mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Itu satu. Tapi yang kedua, undangannya undangan apa? Kalau undangannya walimah, maka selama tidak ada kemaksiatan pada undangan tersebut, antum wajib hadir. Bisa antum batalkan Ayyamul Bidnya karena menghadiri undangan walimah yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, itu wajib. Sedangkan puasa Ayyamul Bid sunnah. Ya. Tapi kalau undangannya teman mau traktir doang gitu ya. Kasih tahu, afwan ana lagi saum, lagi puasa gitu, ya. Ini keadaan lah yang bisa jawab itu ke keadaan. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu gitu, ya. Kembalikan kepada hukum asalnya. Bismillah, afan Ustaz, apakah benar binatang toke, cicak itu binatang pesuruh penyihir? Jazakallah khair. Ini binatang-binatang fasik, ya, termasuk binatang fasik yang harus dibunuh. Ya, tokek harus dibunuh, cicak harus dibunuh, dan setiap yang membunuhnya itu dapat pahala. Apakah dia dimanfaatkan oleh tukang sihir atau tidak? Ini hanya salah satu athar ataupun ada yang menjelaskan hal-hal tersebut. Tapi yang pasti ini binatang fasik, termasuk kelabang. Itu dibunuh, tikus itu dibunuh. Ya. Itu. Penyihir banyak menggunakan banyak binatang.
Ya, termasuk jin-jin juga kan banyak yang digunakan oleh para penyihir. Seekor anjing misalkan itu juga bisa dijadikan tempat itu. Apa namanya? Hewan yang bisa disuruh-suruh oleh mereka. Dalam kajian dikatakan bahwa kita harus menyadari dengan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Lalu bagaimana dengan kemampuan manusia untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan yang buruk. Mungkin juga karena juga Allah karuniakan kepada manusia. Mohon penjelasannya Ustadz. Makanya istikharah. Istikharah itu meminta pilihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum, ini adab ya, ini kembali dalam adab beristikharah. Ketika antum beristikharah tapi antum sudah menetapkan hatinya pada diri antum, antum sebenarnya tidak layak untuk beristikharah. Paham gitu ya? Pada posisi antum itu kosong, dihadapkan kepada dua pilihan. Istikharah dua pilihan. Ya, dua pilihan itu bukan kita suruh milih dua hal ini kan gitu. Dua ada bendanya. Kadang-kadang nggak ada. Misalkan saya mau pergi atau saya enggak, gitu kan. Saya mau pergi atau saya tidak. Kan namanya dua pilihan. Ya, maka antum beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beristikharah, Allah berikan kepada kita ketenangan kepada salah satu daripada ini, maka salah satu itulah yang antum ikuti. Itu namanya istikharah. Berbeda dengan tiarah, ya. Tiarah itu dulu adalah menggunakan benda sesuatu atau dulu burung yang kemudian dibawa di hadapannya. Kalau kemudian burung itu diterbangkan, kalau dia belok ke kanan, maka itu berarti hajatnya boleh dilanjutkan. Kalau terbangnya ke kiri, maka itu diurungkan. Kita nggak kayak gitu. Karena itu bagian daripada tatoyur yang nggak boleh, gitu. Itu bagian dari tatoyur, bukan tiara, itu tatoyur. Tapi kalau misalkan yang sifatnya tadi kita ada pilihan seperti itu, jangan tetapkan terlebih dahulu pilihan kita. Ya, misalkan antum mengatakan gini, sebenarnya dalam diri antum itu malas kuliah. Saya kuliah atau nggak usah kuliah, gitu. Antumnya sendiri sudah menetapkan saya malas kuliah. Ya pasti ketika antum istikharah nggak kuliah itu. Orang antumnya sendiri sudah milih nggak kuliah kok. Ya kan? Jadi antum menyerahkan urusan itu kepada Allah karena Allah yang Maha tahu terhadap apa yang akan Allah pilihkan kepada kita, gitu. Ya. Misalkan contoh, antum punya uang hanya untuk membangun rumah satu lantai, satu aja. Lalu antum istikharahnya satu lantai atau dua lantai? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Ya orang rumah satu lantai, ya udah satu lantai aja gitu. Cuman istikharah, misalkan apa? Allah rumahnya itu mau ngadepnya kemana, ke sini atau ke sini gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita mau milih itu jangan sampai ada pilihan yang sudah ada di dalam diri kita. Kasihan ratunya lagi kan gitu. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah sudah kita tahu bahwa Allah memberikan penciptaan terhadap perbuatan kita, gitu ya. Maka kita serahkan kembali urusannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda bahwa istikharah kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagian orang apakah melalui mimpi? Ustaz, tidak. Kata para ulama, jalan menuju kepada sesuatu yang telah diistikharahkan tadi itu dimudahkan. Jalannya tidak berbelit-belit, tapi dimudahkan urusannya. Karena kalau Allah mencintai hambanya, maka ada sesuatu yang dia istikharahkan itu akan mudah sekali jalannya untuk dilalui. Ya. Dan sesuatu yang kayaknya sulit sekali untuk tidak dilaluinya, ya sudah berarti ditinggalkan. Allah Ta'ala alam. Apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk selalu bersabar? Tadi 90 ayat tentang bersabar. Ya. Bahkan dalam ibadah kita pun suruh bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kita sholat saja tetap harus bersabar. Ini bacaan imam lama banget. Semut ini udah gatal, ada nyamuk. Nah, gitu. Sabar gitu ya. Itu sabar. Dalam sholat itu kita suruh bersabar. Makanya tadi kata Syekhul Islam itu Syekh Abdul Razak mengatakan tidak mungkin orang melakukan satu amalan kecuali dia dengan sabar. Maka sabar ini harus selalu ada.
Seperti hadis memanjangkan jenggot atau larangan isbal. Iya, sabar. Karena pasti tidak mudah untuk dilakukan oleh kita di zaman seperti ini. Ya. Sampai kita dapati misalkan begini gitu ya. Ada seorang tokoh misalkan mengatakan bahwa saya belajar di wilayah ini yang saya bawa ilmu, bukan saya bawa jenggot misalkan. Misalkan kalau ada ya. Kalau ada yang ngomong begitu gitu. Ternyata dalam satu pertemuan semua tokoh-tokoh yang duduk di situ itu semuanya jenggotan kecuali dia. Kecuali yang ngomong tadi. Semuanya itu jenggotan. Dia mengatakan saya tidak akan bawa apa-apa selain ilmu. Maka ya saya tetap akan sarungan misalkan. Dalam pertemuan itu yang sarungan itu cuma dia. Yang lainnya ya jubah, ada pakai ugel-ugel gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ini sebenarnya kalau ngelihat kalimat-kalimat itu, makanya itu nggak usah ditanggapin. Ya kan? Karena itu sedang lagi ya biasalah, karena namanya orang alim kan kadang-kadang orang alim dalam tanda kutip gitu ya. Itu kan dia pengen, kan omongannya banyak, jadi sudah banyak di mulut pengen disampaikan semuanya. Ternyata tidak semua apa yang disampaikan itu melahirkan ilmu. Nah itu bahayanya. Banyak tokoh-tokoh kita yang seperti itu. Ya, makanya ya kita biarkan saja. Tentang larangan isbal, tentang jenggot, tentang cadar dan macam-macam. Udah biarkan saja. Yang penting kita beragama dengan wahyu, bukan karena pendapat orang per orang seperti tadi. Terakhir insyaallah. Apakah jika tetangga kita piaraannya mengganggu seluruh tetangga lain di satu komplek, di satu komplek? Apakah jika kita diam saja termasuk bersabar atau justru sebaliknya tidak peduli terhadap nasib tetangga di akhirat? Ya tetap nasihat boleh, karena itu bagian dakwah kan gitu. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kan gitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir maka muliakan tetangganya. Salah satu bagian daripada cara memuliakan tetangga, kalau dia salah maka diingatkan. Ya, kalau dia benar maka kita ikuti. Ya, kalau kita punya sesuatu kita beri, itu namanya memuliakan tetangga kita, bukan hanya sekedar ucap salam, senyum kepada dia gitu atau sapa gitu ya. Bukan senyum, sapa, salam, bukan itu. Ya. Dan dikatakan bahwa laisa alwasilu bil mukafi. Orang yang dianggap menyambung silaturahim itu, kekerabatan itu bukan yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi yang namanya al-wasil, orang yang menyambung silaturahim itu, kalau kita sambung, dia putuskan. Kalau kita ngasih, itu dia tolak misalkan. Kalau kita berbuat baik, maka dia berbuat jahat kepada kita. Tapi tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Gitu. Jadi dalam hal ini ya kita tidak boleh diam, tetap kita sampaikan nasihat-nasihat yang baik, tapi jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian kepada orang tersebut. Cuma diingatkan bahwa ada hak tetangga yang lainnya. Hada wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.